Ovum pelvis itu tadi dibentuk oleh os sacrum, kemudian juga ada os coxae ke-1 hingga ke-3 sama os pelvis. Seperti ini. Ini satu kesatuan ini namanya os pelvis. Nah, sedangkan untuk os coxae dia itu cuma belahan doang ini. Satu belahan. Jadi os pelvis itu disusun oleh belahan coxae sinister maupun dexter ya, os coxae sinister maupun dexter. Nah, untuk os pelvis dia itu punya dua gerbang ya, gerbang ada di kranial sama di kaudal. Nah, yang di kranial ini atau nama lainnya adalah pelvis inlet atau apertura apa? Apertura di video pelvis inlet doang. Videonya Ada. apertura pelvis cranialis. Apertura pelvis cranialis. Nah, ini yang di mana dia itu dari dorsalnya, batas dorsalnya itu basis os sacrum ya, basisnya os sacrum. Terus ventralnya itu pecten ossis pubis yang ada di os pubis, dan juga untuk sisi lateralnya itu ada linea iliopectinea. Oke, itu ya, itu untuk batas-batas dari si apa tadi, pelvis inlet. Nah, untuk batas-batas dari pelvis outlet yang ada di kaudal atau nama lainnya adalah apertura pelvis caudalis, dia itu dari basis os coccygealis ke-1 hingga ke-3 hingga ke arcus ischiaticum. Ini arcus ischiaticum. Terus di sini seharusnya ada basis dari os coccygealis ke-1 hingga ke-3. Nah, itu untuk pelvis inlet dan juga pelvis outlet. Nah, kemudian di sini di pelvis outlet itu ada dua conjugata ya. Yang pertama conjugata yang dari basis os sacrum hingga ke pecten ossis pubis, dan juga dari ini, dari linea linea dari tuber pesodicum di sini. Nah, itu adalah sorry. Untuk conjugata anatomika itu basis os sacrum hingga ke pecten ossis pubis. Kalau conjugata transversarium itu dari tuber posodicum ya, tuberculum posodicum, dari sini sampai ke sini. Jadi kalau yang conjugata transversarium dia itu melintang, sedangkan untuk conjugata anatomika dia itu vertikal. Nah, biasanya bentukan conjugata ini atau panjang dari conjugata ini bisa dijadikan pembeda antara hewan betina ataupun hewan jantan. Kalau betina ya antara conjugata anatomika ataupun conjugata transversariumnya itu sama panjangnya. Nah, sedangkan kalau pada hewan jantan itu yang panjang conjugata anatomikanya. Sehingga kalau pada jantan pelvis inletnya itu bentuknya kayak elips gitu, elips agak ngoval dikit. Nah, ini berarti punyanya siapa? Punya jantan atau betina? Jantan. Jantan ya. Kan soalnya kayak agak melonjong gitu, elips. Oke, itu untuk beberapa pembeda ya. Nanti ada pembedaan lagi. Oke, kita masuk ke os coxae-nya. Nah, os coxae itu tersusun oleh 3 os. Pertama, os yang paling depan namanya adalah os ilium ya. Dia itu tulangnya paling besar ya. Kemudian yang kedua itu ada os pubis. Dia ada di basisnya os pelvis ya, di sini. Kemudian juga ada os ischium. Dia letaknya paling kaudal ya, dan dimana dia itu bentuknya kayak melebar gitu, seperti meja. Oke. Nah, ketiga os itu tadi akan dipertemukan atau membentuk mangkok sendi. Ini namanya adalah acetabulum. Jadi acetabulum itu tempat pertemuan atau tempat penyatuan dari 3 tulang tersebut.
Oke, kita pelajari dulu untuk os os ilium. Nah, os ilium di sisi medialnya di sini, ya ini sisi medial. Ini ada bentukan tuber sakral ya, tuber sakral. Kemudian yang paling lateral ya, paling lateral sini ini ada tuber coxae. Nah, kemudian tuber sakral dengan tuber coxae akan dihubungkan suatu tepian tajam, namanya adalah crista iliaca. Ya, jadi crista iliaca ini kayak memberikan jarak antara kedua bentukan tersebut. Nah, kemudian di sini di dorsalnya sini kita bisa menjumpai permukaan yang halus ya, namanya adalah fascies glutealis. Nah, fascies glutealis ini ya, fascies glutealis ini nanti akan menjadi tempat pelekatan dari otot-otot gluteus. Jadi ada sekelompok otot gluteus yang nempel di sini di fascies glutealis. Nah, sebentar agak nyari yang enggak. Nah, ini. Kemudian di sini di permukaan dari fascies glutealis kita bisa juga menjumpai kayak garis samar-samar ya. Ini adalah linea glutealis. Lateral tuh berkoksi. Hah? Yang lateral. Ya, lateral berkoksi. Oh, ini kelihatan. Di fascies glutealis kayak memisahkan antara sisi medial maupun lateral gitu. Jadi jelas atau punyanya sapi, dia tuh kayak sampai ke belakang. Oke, lanjut ya. Kemudian di sisi medialnya sini kita bisa menjumpai dua permukaan. Permukaan yang pertama dia itu ada di sisi paling medialnya sini. Ini medial ya. Nah, ini ada permukaan kasar seharusnya, cuman ini terlalu bagus amplasnya. Jadi ini kan agak kasar. Ini adalah fascies auricularis. Nah, fascies auricularis masih ingat ada di mana selain di os ilium? Ya pokoknya itu. Ada di Sacrum. Nah, os sacrum. Nah, jadi fascies auricularis os sacrum dengan fascies auricularis os ilium itu akan saling membentuk pertautan sendiri. Nah, kemudian yang paling medial ini, yang permukaannya paling halus, paling medial, paling lateral, ini adalah fascies sacropelvina. Dia nggak membentuk persendian apa-apa, halus. Atau kalau kalian bingung, pokok ini yang fascies sacropelvina itu sejajar dengan korpusnya os ilium. Sedangkan kalau fascies auricularis dia memanjang ke arah medial yang akan bertaut dengan os sacrum. Oke. Kemudian di tengah-tengah kedua permukaan tersebut di sini kita bisa jumpai bentukan garis ya, yaitu linea Iliopectineal. Ya, linea iliopectineal yang memisahkan antara kedua fascies tersebut gitu. Nah, kemudian di balik sisi lateral lagi ya, di sini kita kayak menjumpai suatu irisan yang besar, baik di os ilium maupun di os ischium di sini. Yang kalau di os ilium namanya adalah incisura ischiatica mayor, karena irisannya besar gitu. Sedangkan yang di caudal sini irisannya kecil, maka dinamai dengan incisura ischiatica minor. Oke. Nah, kemudian di sini di atas dari acetabulum kita juga bisa menjumpai suatu peninggian tajam, ini dinamai dengan ischiatica. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke os pubis. Pubis itu cuma segini doang ya, tapi dia tuh berperan penting untuk untuk keberadaan dari organ-organ reproduksi ya. Nah, bentukannya segitiga sekilas. Nah, bentukan pertama di paling kranial di sini kita bisa menjumpai bentukan bagian osis pubis di sini. Ya, bagian osis pubis.
Kemudian juga di sisi dorsalnya sini, gantian. di sisi dorsalnya sini ada tuberculum pubicum dorsalis ya, yang ini di mana tidak dijumpai pada hewan betina. Maka keberadaan tuberculum pubicum dorsalis ini bisa menjadi pembeda antara hewan jantan ataupun hewan betina. Pubicum dorsalis. Ya. Ini jantan, ini juga jantan. Saya kirain mau ngasih tahu bedanya apa. Jadi kalau betina flat aja gitu. Flat agak mantul dikit. Tak kira ini ya betina tadi. Pak, aku mau cari yang betina dulu. Nah, os ini, os ilium di sini. Sebelum dia tuh mengarah ke os pipis ada bentukan lagi sebenarnya. Nah ini. Kayak kalian kelihatan nggak kayak ada nonjol dikit di sini. Nah ini adalah tuberculum swadicum ya, swadicap. Sisi kauda. Sisi Ini depannya. kranial ya. Pelvis inlet kranial, otot yang belakang. Jadi berarti pantatnya gede ya? Linea Pertinian. Oke, eminensia dia ada di sisi lateralnya dari os pubis di sini ya, dia letaknya. Kalau di kuda dia nggak kelihatan. Nah ini. Ini adalah eminensia. Dia ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada lubang gede. Ini adalah foramen obturatorium, bukan obturotundum loh ya. Ini namanya adalah foramen obturatorium. Yang dimana dia akan dilalui oleh arteri vena nervus obturatorius. Terus di sisi kranialnya, arahnya itu kraniolateral lagi, ini sini sama sininya. Ini adalah sulcus obturatorius. Jadi si arteri vena yang keluar dari sini dia akan berjalan kayak gini. Arahnya sini, arah dari arah sulcus masuk ke arah foramen obturatorius. Terus menjalar menuju ke kaki. Jadi sebenarnya nggak hanya nervus ischioticus saja nanti yang menginervasi utama kaki belakang, tapi ada nervus obturatorius dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sisi sini, sisi ventralnya, di sini kita bisa menjumpai keberadaan tuberculum pubicum ventralis. Nah, ini baru semua hewan punya, baik jantan maupun betina. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bidang pertemuan antara os coccyx sinister maupun dexter. Di sini namanya adalah simfisis pelvis. Nah, sebenarnya simfisis pelvis itu ada dua. Simfisis osis pubis sama simfisis osis ischium. Ada dua simfisis. Jadi bidang pertemuan di os ischium sama os pubis. Nah, selanjutnya kita bahas untuk acetabulumnya. Untuk acetabulum dia itu seperti ini bentukannya. Dia itu ada dua bentukan. Pertama di sini ada bentukan permukaan ya, kayak bulan sabit, makanya dinamai dengan fasias lunata. Ya. Kemudian di tengah-tengahnya sini ada kayak lekok tapi dan permukaannya kasar, namanya adalah fossa acetabuli. Tuh. Udah mau kasih pembedaannya. Ini kurang kayak tapal kuda gini agak. Sedangkan kalau pada sapi dia tuh C bentuknya kayak gini. Atau dilihat dari sini. Lebih Nah, oh iya, sini masuk akal. lebih membulat. Nah, kalau sapi lebih ini kan sapi sapi C. C atau setengah gitu ya.
Nah, kalau 3/4. kuda dia itu lebih bulat atau apa namanya, lebih kayak tapal kuda. Itu bedanya. Ada nggak di situ? Di sini seharusnya ada bentukan sih. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau kalian di sini ini kan ada jalur lewat ligamentum kan. Nah, kalau pada hewan kuda dia itu agak sempit. Sedangkan kalau pada hewan sapi dia itu agak sempit sih. Lebih lebar daripada punya sapi. Ini kayak ada celah kan di fases di acetabulumnya, kayak ada celah di sisi medialnya. Nah, kalau punyanya kuda dia itu lebih lebar daripada punyanya hewan yang lainnya. Kenapa? Karena nanti akan dilalui oleh suatu ligamentum. Masih ingat gak ligamentum khusus pada hewan kuda? Aksesorius. Tuh. Bukannya seperti meja yang ini. Namanya adalah tabula ossis ischium. Ya. Di sini. Nah, sedangkan kaundalan sini akan membentuk suatu sudut. Ya. Kayak busur, namanya adalah arcus ischiadicum. Arcus itu artinya busur. Ischiadicum. Jadi miliknya ossis ischium. Tuh. Nah, terus di kaudalnya sini ada tuber ischiadica. Nah, tuber ischiadica ini juga sebagai pembeda. Ya, sebagai pembeda antara hewan sapi dengan hewan kuda. Nah, kalau kuda tuber ischiadicanya dia terbagi menjadi 3. Ya. Pertama ada di dorsal, ventral, dan juga sebenarnya adalah ini kranial, pars craniosalis, pars lateralis, bagian kranial, bagian lateral, bagian. Nah, sedangkan kalau pada hewan kuda itu cuman arahnya itu cuman arah ke atas sama ke bawah. Terus arcus ischiadicum itu juga sebagai pembeda antara betina dengan jantan. Kalau betina dia itu, kalau jantan dulu ya, jantan ini lebih sempit ya. Ini lebih sempit, lebih kayak mengkerucut gini. Sedangkan kalau pada hewan betina itu lebih lebar bukanya. Kenapa kok lebih lebar? Ya, karena membantu proses melahirkan. Kalau misalkan si arcus ischiadicumnya sempit kayak jantan, ya distokia nanti. Tahu nggak distokia itu apa? Nah, distokia itu kesulitan buat melahirkan. Bayinya sulit untuk keluar. Namanya distokia. Penyebabnya banyak. Oke. Terus apa lagi ya? Udah kurang nggak? Itu aku sebutin semua apa belum? Untuk ya, ganti nama aja. Jadi kalau yang tuber sakral pada hewan anjing, dia ada di sini. Namanya apa? Namanya adalah spina iliaca dorsalis atau spina iliaca aja. Kemudian yang ventral ini atau tuber sakralnya ini dia arahnya ke bawah gini ya, bukan ke arah lateral tapi agak ke bawah gini. Namanya adalah spina iliaca ventralis. Jadi ingat-ingat kalau pada hewan anjing spina iliaca dorsalis atau tuber sakralnya dia itu mengarah ke dorsal. Sedangkan kalau tuber coxae ya, atau spina iliaca ventralis dia itu mengarahnya ke apa namanya? Ke bawah. Jadi kayak seharusnya kan pada umumnya alai. Oh iya, aku nggak jelasin alai. Nah, di sini kan tadi bentukan os ischium itu melebar kayak sayap. Kok ischium? Osilium ya. Osilium itu bentuknya kayak sayap. Namanya adalah alai osis ilium. Nah, alai kan seharusnya kan bentukannya melebar ke arah lateral. Nah, kalau pada hewan anjing atau beberapa karnivora lainnya, dia itu nggak melebar ke arah samping atau ke lateral, tetapi dia itu kayak merapat ke arah medial gini.
Jadi yang seharusnya kayak gini, tapi dia merapat kayak gini. Itu sedikit perbedaan beberapa spesies. Nah ini tadi aku bilang kalau pelvis outlet dia itu batas-batasnya antara basis os sacroiliac ke 1 hingga ke 3 dan juga arcus ischiaticus yang ada di sini. Basis os sacroiliac ke 1 hingga ke 3 dan arcus ischiaticus. Iya. Pelvis outlet atau apertura pelvis audens. Apa sih? Zoom banget. Dia bentuknya seperti ini dan untuk orientasinya di sisi medial, ingat medial itu ada Kaput. kaput ya atau kepala sendi yang dia itu letaknya ada di proksimal, jadi dia itu bisa jadi penanda sisi proksimal atau sisi medial ya. Kemudian juga untuk sisi lateral ada kayak bentukan tonjolan besar. Terus untuk sisi distalnya ada bentukan seperti apa namanya katrol gitu. Trochlea. Dia letaknya ada di depan kranial, namanya trochlea. Jadi dia itu bisa menjadi penanda sisi kranial ataupun sisi distal. Kemudian untuk sisi kaudalnya ada dua seonggok bungkul sendi ya, ini arahnya itu arah belakang, di mana dia itu bisa menjadi titik orientasi sisi kaudal. Ya. Terus untuk lateral maupun medial, lateralnya itu nanti akan ditandai dengan bentukan tonjolan besar di sisi proksimalnya. Untuk sisi medialnya itu bentukannya minim, ya hampir nggak ada bentukan. Jadi ingat-ingat kalau sisi lateral itu bentukannya pasti menonjol, ya. Sedangkan kalau sisi lateral bentukannya lebih minim. Lateral lebih menonjol, dia lebih kayak apa? Kayak nggak ada bentukannya. Ya, ada cuman lebih mulus saja. Oke, untuk bentukan yang pertama. Untuk bentukan pertama di sini ada bentukan kepala sendi, namanya adalah Kaput femoris. kaput femoris. Oh, femoris. Yang dimana di apa namanya di kaput femoris disebut ada suatu tutikan ya di sini, namanya adalah Fovea capitis osis femoris di sini, yang nantinya akan dilekati oleh ligamentum teres capitis. Yang mana tuh? Yang ini kan ada bekas ligamentumnya. Ini. Itu. Di ligamentum teres capitis itu akan membentang dari fossa acetabuli sampai ke sini, si fovea capitularis osis femoris. Fovea capitularis. Oh, ada di PPT sih. Fovea capitis osis femoris. Jadi fungsinya ligamentum teres capitis itu fungsinya untuk apa? Ya supaya si os femur ini bisa apa namanya? Bisa terfiksasi di acetabulum dengan kayak nyekeli gitu, ben gak ucul. Nyekeli bahasa Indonesia memegangi. Siap. Mempererat. Thank you ya udah peduli. Femur. Oh, di PPT nggak ada sih si Fovea ini. Nah, selanjutnya ada ini. di sisi lateral di sini kita bisa menjumpai keberadaan tonjolan besar ya. Namanya adalah apa? Trochanter mayor. Ya, trochanter mayor pada hewan kuda ya, pada hewan kuda dia itu kayak ada irisannya seperti ini. Jadi ada kayak pemisahnya gitu antara sisi depan maupun sisi kaudalnya. Namanya incisura Trochanterica aja. Trochanterica ya, incisura trochanterica. Nah, itu pembedanya. Kalau pada hewan ini mana? Tuh. Dia yang megangin anjir. Tadi yang kecil mana yo? Ini, oh bukan. Bukan. Tadi ini Fovea. Kita lihat pras. Kalau kita lihat punyanya kuda, dia itu kayak ada celahnya sini. Bedanya. Ini kan. Itu.
Jadi biasanya agak bingung nanti kalian pas ini dia kadang gitu. Makanya kalian harus ingat ada beberapa perbedaan dari os kokse hingga sampai os tarso metatarsal. Sisanya nanti kalau yang digiti nggak ada. Podoai. Terus lanjut ya, di sisi kaudalnya, di sisi kaudal ini kita bisa menjumpai keberadaan apa namanya? Ini nggak jelas. Nah, di sini bentukan apa? Krista trochanterica. Krista trochanterica apa intertrochanterica? Ya, Krista intertrochanterica. Yang dimana kalau pada kuda itu lurus ke bawah, terhubung dengan suatu tonjolan juga di distalnya ini, yaitu trochanter tertius. Ini khusus pada kuda, trochanter tertius itu berada di sisi lateral di distalnya dari trochanter mayor sini, terhubung oleh Krista intertrochanterica, makanya namanya Krista intertrochanterica. Nah, sedangkan kalau pada hewan pada hewan yang lainnya, si Krista intertrochantericanya itu dari trochanter mayor ke trochanter minor. Di sini yang ada di sisi medial, bentukannya kecil, agak ke medio caudal ini. Ini trochanter minor. Sedangkan kalau yang kuda itu menghubungkan antara trochanter mayor dengan trochanter tertius. Jadi satunya lurus, satunya miring gitu. Nah, kemudian di sini di sisi caudalnya juga itu ada legokan yang letaknya di antara trochanter ya, mayor maupun minor, yaitu fossa trochanterica. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke sisi distal. Sisi distal di sini lebih tepatnya di sisi caudalnya kita bisa menjumpai keberadaan dari suatu legokan. Misalnya ini legokan, namanya adalah fossa supracondylaris. Nah, si fossa supracondylaris ini dia itu akan ada dindingnya ya, di sini. Dindingnya ingat-ingat dia itu arahnya lebih ke arah lateral. Dia agak ke medial sini. Namanya adalah tuberositas supracondylaris. Berarti ada dua. Oh, ada dua ya. Jadi caudalnya ada dua, lateralis sama medial. Jadi dia itu kayak bentuk, kalau di buku memang dua, kalau di vocab zaman dulu itu ada satu tok di sini. Terus jadi dia itu sebenarnya peninggian. Nah, sebenarnya itu peninggian yang membentuk dinding-dinding dari si fossa supracondylaris. Nah, kemudian kita beralih ke sisi distalnya lagi. Di sini di sisi caudal kita bisa menjumpai dua bungkul sendi, namanya adalah condylus ya, condylus medialis maupun lateralis. Kalau kita lihat ya hampir sama sih bentukannya, gak kayak yang humerus kan beda. Oke, kita balik ke sisi kranial. Sisi kranial ada bentukan kayak katrol ya, namanya adalah trochlea. Nah, trochlea ini nantinya akan membentuk hubungan sendi ya, hubungan sendi dengan yang namanya si os patella. Jadi os patella itu nanti nempelnya di sini. Os patella. Nah, kemudian selanjutnya di sisi kita lihat di sisi ventral ya, di sisi distal. Di sini kita bisa menjumpai dua bentukan. Pertama, ingat-ingat di sisi lateral dari trochlea kita bisa menjumpai suatu legokan, namanya adalah fossa extensoria. Kenapa kok namanya extensoria? Ini nanti akan dilekati oleh otot-otot extensor sini. Kemudian di sisi lateral sini, di sisi lebih tepatnya di bagian epicondylus. Jadi setiap condylus itu pasti punya epicondylus ya. Nah, di epicondylus ini kita bisa menjumpai keberadaan dari suatu legokan tapi lebih kecil lagi, namanya adalah fossa musculi popliteus. Popliteus atau popliteus? Ya, popliteus. Nah, si fossa musculi popliteus ini dia itu akan dilekati atau menjadi origo dari otot-otot popliteus ya, musculus popliteus. Oke, selanjutnya di sini ada suatu legokan
suatu alur yang dibentuk oleh kedua kondilus namanya sulcus intercondylaris. Fossa ya? Sorry, fossa. Ya, fossa intercondylaris. Jadi ingat-ingat di sisi ventral ini ada 3 fossa. Pertama ada di sisi lateralnya si trochlea yaitu fossa fossa extensoria. Kemudian yang ada di epicondylus lateralis itu ada fossa musculipopliteus, dan juga di antara dari dari kondilus itu ada fossa intercondylaris. Oke, dari sini ada yang mau ditanya, kita juga punya. Itu ada suatu sepasang os namanya os pabular. Os pabular di sini ada. Proksimalnya si kondilus. Kecil, bulat-bulat nempel di sini. Os pabular enggak ada. Os pabular. Ini nanti kayak ada mengfisasi si os patella ini, si ligamen straight sama straight. Nah, nanti tempelnya atau berakhirnya di os papilla. Oke. Kemudian kita bahas untuk os patella. Di os patella bentukannya kecil kayak gini ya. Buangnya. Ini. Ingat-ingat sisi kranial dia itu kasar permukaannya, sedangkan untuk sisi kaudal permukaannya lebih halus. Permukaannya lebih halus. Ya karena ini adalah fase artikularisnya. Nah, sedangkan untuk sisi lateral, ingat-ingat ini sisi lateral Kak. Ini. Bingung ya bedanya? Iya. Karena enggak ada yang gede lagi. Masuk tak tonton gitu dulu dewi. Nah, ingat-ingat dorsal atau sebagai basisnya dia itu lebih lebar, sedangkan apexnya itu sini atau ventralnya seperti ini. Nah, kemudian untuk sisi medialnya lebih kayak ngelancip gitu ya, kayak lebih menonjol. Nah, ini adalah prosesus catillaginosa. Prosesus Itu lateral. Sisi medialnya. Oh, medial. Nah, kalau lateral nggak ada apa-apa. Tuh. Nah, kemudian kalau ada orang teko nanti ditandai dengan adanya ligamentum parapatellaris ya. Apa? Parapatellaris atau patellaris? Para ya? Mana? Enggak ada. Di sini ada kok. Oh, lah ya di situ. Di sindes. Ya ampun, di sindes kita mana? Oh, ligamentum patellaris, sorry. Ligamentum patellaris. Jadi dia itu nempel di sisi ventralnya ini. Ligamentum patellaris. Jadi kalau yang medial ditandai dengan adanya prosesus catillaginosa, ventral nanti biasanya ada si ligamentum patellarisnya. Di mana sisi apa? Si proses catillaginosa sebagai penanda sisi medial, sedangkan untuk ligamentum patellaris penanda sisi ventralnya. Ingat-ingat dorsal itu lebar, ventralnya lancip. Biasanya kalau yang dorsal ini dia tuh permukaannya agak kasar, ini kan kasar. Terus yang depan ini permukaannya juga kasar. Kalau yang kaudal permukaannya lebih halus. Ini ada pertanyaan? Os tibia. Os tibia itu ada di sisi medial, bentukannya solid. Sedangkan kalau solid. Nah, sedangkan sisi lateralnya itu ada os fibula. Di os fibula itu ada di sisi lateral. Jadi ini punyanya siapa? Ya bukan semua Milik siapa Hewan. ini? Sapi. Sapi. Kenapa kok sapi? Karena ini cuma berhenti di sini saja. Apa? Katanya di video harusnya mending panjang. juga sih dulu. Enggak, kalau sapi itu cuma segini doang. Kalau kuda itu panjang baru. Seret ini. Os tibia tuh medial. Panjangnya Tibia gini. medial. Aku kasih contoh ya, itu sudah ada. Sedangkan kalau yang medial itu ada os tibia. Nah, kalau pada kuda dia itu memanjang hingga ke arah distal, sedangkan kalau pada hewan rumiansia seperti sapi dan kawan-kawan dia cuma berhenti di sisi proksimal saja. Nanti ditangkap nomor ya kan. Pertama ada kondilus ya.
baik itu condylus lateralis maupun medialis. Kemudian ada pemisahnya di sini, ada bentukan spina tibialis. Spina tibialis atau eminensia intercondylidia. Karena letaknya di antara si condylus. Bedanya lateralis sama medialis, kalau lateralis lebih ramping, sedangkan kalau yang yang condylus medialis dia itu lebih membesar gitu. Lebih ramping, atau bisa ditandai juga adanya si fibula di bawahnya sini. Kemudian di sisi kranialnya sini ada apa? Ada apa? Tuberositas tibialis. Nah, tuberositas tibialis di sini di proksimalnya ini ada alur ya. Kayak ada alur arahnya ke lateral ya, arahnya ke lateral dikit, yaitu sulcus tuberositas tibialis. Sini. Di depan tuberositas tibialis. Oh iya, namanya aja tuberositas. Jadi ingat-ingat dia itu apa ya? Ada di si tuberositas tibialisnya itu sendiri. Terus arahnya itu arah ke kranial, agak ke lateral dikit. Terus di bawahnya dari tuberositas tibialis gini bisa ada krista Tuberositas tibialis. ya, tuberositas tibialis. Itu sisi kranial, caudal, lateral, apa semua? Sisi kranial mengarah ke lateral dikit. Kranial, Ya. lateral. Dan di mana bentukan tuberositas tibialis itu nanti akan menjadi insertionnya dari ligamentum patellaris. Kemudian selanjutnya di sisi ventral kita bisa menjumpai dua bentukan. Di sini di antara condylus ada suatu irisan namanya incisura popliteal. Ya, popliteal. Sedangkan di bawahnya ini ada kayak guratan-guratan atau garis-garis, namanya adalah linea popliteal. Oke. Udah ya, nggak ada ya bentukan. Nah, sekarang kita beralih ke sisi ventralnya, di sisi distalnya. Di sisi distal, nah, perlu kalian ketahui ini sebenarnya keseluruhan ini bentukan trokalea sebenarnya. Trokalea tibial. Nah, trokalea tibialis. Nah, yang dimana di dalam trokalea tibialis ini ada beberapa bentukan. Yang tengah-tengah ini ada bentukan satu rigi ya, namanya rigi intermedius. Nah, kemudian di sisi sampingnya itu ada dua sulcus ya, ini sulcus namanya sulcus articularis. Ya. Nah, kemudian di sisi lateral maupun medial di sini ini ada mata kaki namanya malleolis lateralis maupun medialis. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain untuk os tibia? Sulcus extensoria ya? Oh ya, sulcus extensoria letaknya di antara tuberositas tibialis dengan si condylus lateralis. Condylus lateralis, tuberositas tibialis, nah dia itu letaknya di sini. Oke, letaknya ada di sisi lateral. Oke, kita beralih ke os. Itu kamu tahu riginya? Dia ada di situ. Oke. Meniskus itu sebenarnya masuknya ke sindes, cuman nggak apa aku jelasin. Dia melekat di sini di condylusnya. Dia itu sebagai bantalan dari persendian articulatio geni. Articulatio femorotibialis lebih tepatnya. Iya, meniskus kan namanya. Diskus meniskus. Kok tarsal metatarsal? Kok tak bahas tarsal dulu ya. Nah, untuk os tarsal itu terjadi beberapa tulang-tulang juga sama kayak os karpal, cuma bedanya pertama dia itu juga punya dua baris. Bedanya apa? Pertama, dia itu ada os calcis untuk yang proksimal. Jadi proksimal itu terdiri dari 3 tulang juga. Ada os calcis, os talus, os calcis. Itu lihat bentukannya. Os calcaneus ya. Os calcaneus, os talus, dan juga yang di bawahnya ini tarsus sentral. Bentar, ini kurang kelihatan. Nah, yang ini ya. Ini os tarsus sentral. Os tarsus sentral letaknya tepat di sisi ventralnya dari os talus. Ini seharusnya. Ini tarsus sentral ya. Oke, selanjutnya untuk bentukannya. Di sini ada os calcaneus yang dimana dia itu sebagai bentukan juga namanya adalah tuber calcis. Tuber calcis sebagai tempat melekatnya si tendon Achilles. Makanya namanya tendon Achilles atau tendon Achilles
atau hamstring. Apa string? Hamstring. Ya, tendon Achilles ya. Atau tendon kalkis, tendon Achilles. Nah, dia tuh penanda sisi lateral. Kemudian selanjutnya di sini ada ostalus. Ostalus ditandai dengan bentukan katrol, namanya adalah trochlea tali. Di trochlea tali ini penanda sisi kranial. Nah, sedangkan sisi kaudal yang di sini kita bisa menjumpai seperti alur yang masih bagian dari os talus di sini, yaitu sulcus sustentaculum tali ya, sulcus sustentaculum tali. Tuh. Kemudian terakhir di sini ada os tarsal proximal yang terakhir di ventralnya dari trochlea tali, yaitu si tarsus sentral sendiri. Nah, kemudian yang ini terakhir untuk os tarsal distal itu ada 4 umumnya. Kalau pada kuda os tarsal 1 dan 2-nya itu menyatu. Ya, menyatu. Kemudian kalau pada hewan sapi os tarsal 2 dan 3-nya nyatu. Terus os tarsal distal 4 dengan os sentral tarsus sentral. Gimana? Tarsus sentral itu nyatu, bentuknya kayak L gini. Siapa apa? Punyanya sapi. Ada kok. Tarsus sentral. Ya, tarsus sentral. Apa? Bedanya cuma sisi belakangnya doang. Agak membulat, ini membulat. Coba kamu pegang. Kalau kalian pegang si os metacarpa, kan lebih datar gitu. Lebih datar. Kayak bulan sabit, yang satunya kayak apa nggak tahu. Udah bulat kok. Ada yang mau ditanyain? Nyonya. Aman.